Sebuah kisah yang unik yang tidak akan membuat kita terusik. Kesesatan adalah sebuah mekanisme untuk menyimpangkan akidah setiap umat manusia. Tidak ada kejahatan yang sempurna, walaupun manusia diciptakan sempurna. Tidak ada manusia yang jahat, mereka hanya lupa atas kebaikan dirinya sendiri. Inilah titik terang kacamata supranatural. Polisi akhirnya berhasil mengamankan dua pelaku lain yang saling ejek di media sosial. Dua kelompok dari kampung yang berbeda terlibat tawuran di jalan. Juga menyita barang bukti berupa sabu, tembakau gorila, dan obat keras nakal. Sekelompok remaja mengejar pengemudi sepeda motor lain ini sambil menakuti dengan senjata tajam di kawasan Kanal Banjir Timur. Tragis dan trauma dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual kembali. Apollo Quiboloy, pendeta Filipina yang mendirikan sekte sesat. Mungkin dari kalian masih cukup asing mendengarkan nama tersebut dan rentetan kisah-kisah yang ada di sepenggal berita-berita internasional. Dengan nama lengkap Apollo Quiboloy, dia adalah pemimpin kerajaan Kristus, sebuah sekte Kristen yang mengklaim memiliki 7 juta pengikut. As a human being, Yes. I have already overcome all of those. Quiboloy's message, no rapture or final judgment. Bahkan dia pernah mengaku mendengar Tuhan berbisik kepadanya. Dalam bisikannya, aku akan memanfaatkan saat ia menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh pendeta Amerika Billy Graham di Korea Selatan pada tahun 1973. Kejadian ini sudah cukup lama. Hal itulah yang mendorongnya untuk mendirikan KOJC di Davao, Filipina pada tahun 1985. Quiboloy berkhotbah dari sebuah meja dengan latar belakang foto-foto raksasa dari tanah miliknya di sebuah puncak bukit yang sangat rimbun dan dia namai sebagai Taman Eden yang dipulihkan. Saat dia tidak berada di Davao, Quiboloy sering terlihat bepergian dengan jet pribadinya. Wow. Kalah koruptor, dia punya jet pribadi. Peningkatan popularitasnya serupa dengan Presiden Duterte. Dua-duanya sama-sama memulai di Davao, tempat Duterte menjabat sebagai wali kota. Ketika Duterte terpilih sebagai presiden pada tahun 2016, Quiboloy semakin populer. Namun, popularitasnya mulai menurun ketika Duterte lengser dari jabatannya pada tahun 2002. Di luar aliansinya dengan Duterte, Quiboloy juga mendapatkan pengaruh yang cukup besar dengan mendukung para politikus selama pemilu. Quiboloy salah satu pendukung dari Duterte, yaitu Gloria Arroyo. Namanya agak ribet, hampir mirip sama nama saya. Ada O-nya di belakangnya. Kiprono. Ketika dia mendukung penerus pilihan Arroyo pada tahun 2010, Quiboloy mengaku melihat nama kandidat tersebut dalam sebuah visi yang menyertakan Presiden AS saat itu, yaitu Barack Obama. Menurut para analis, para pemimpin organisasi dan sekte agama di Filipina punya kekuatan politik ketika mengarahkan pengikutnya untuk memberi suara sebagai satu blok. Pemilu bisa sangat sengit, sehingga beberapa kandidat percaya
bahwa dukungan dari para pemimpin sekte seperti Cui Boloi dapat mensukseskan atau justru menghancurkan kampanye tersebut. Memang setiap pemilu akan selalu membutuhkan support agar terpilihnya dan banyaknya kotak-kotak suara yang memilih orang tersebut. Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman AS mendakwa Cui Boloi dengan tuduhan perdagangan seks, anak-anak, penipuan, dan pemaksaan serta penyelundupan uang tunai dalam jumlah besar. FBI mengatakan bahwa Cui Boloi memperdagangkan perempuan termasuk anak-anak dari Filipina ke Amerika Serikat. Mereka kemudian dipaksa untuk mengumpulkan uang untuk badan amal palsu yang dilakukan oleh Cui Boloi. Bahkan dia juga mewajibkan para asisten pribadinya yang dia sebut dengan pastoral untuk melakukan hubungan seks dengannya, kata FBI. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau disingkat dengan FBI mengatakan ia memperdagangkan gadis dan perempuan dari Filipina ke Amerika Serikat, dan di sana mereka dipaksa untuk meminta uang untuk badan amal palsu. Saat semua ini terjadi, Cui Boloi tengah naik daun dan mendapatkan popularitas nasional di bawah pemimpin Presiden Filipina pada saat itu, Rodrigo Duterte. Namun pada tahun 2022 bulan Januari, FBI merilis poster buronan yang mencari informasi tentang keberadaan Cui Boloi. Maret lalu, Kejaksaan Agung Filipina mengajukan dakwaan soal perdagangan manusia dan pelecehan seksual terhadap Cui Boloi karena dia melakukan pelecehan terhadap seorang remaja perempuan pada tahun 2011. Pengadilan di Amerika Serikat dan Filipina telah mengeluarkan surat perintah untuk penangkapannya. Selama 2 pekan terakhir, ribuan polisi terlibat dalam ketegangan dengan para pengikut Cui Boloi. Cukup banyak pengikutnya, disegani, punya kuasa, namun memiliki penyimpangan-penyimpangan tertentu. Saat mereka menyerbu komplek KOJC seluas 30 hektar, dalam kompleks tersebut terdapat 40 bangunan termasuk katedral, sekolah, dan bahkan hanggar. Kepolisian Filipina meyakini Cui Boloi bersembunyi di bunker bawah tanah berdasarkan suara detak jantung yang terdeteksi oleh peralatan pemerintah. Pada Minggu 8 September 2024 yang belum lama ini, Cui Boloi akhirnya menyerahkan diri secara damai setelah diberi ultimatum 24 jam, kata Kolonel Jen Fajardo, juru bicara Kepolisian Nasional. Cui Boloi dan 4 orang lainnya yang ditangkap bersamanya lalu diterbangkan ke markas besar Polisi Nasional di ibu kota Manila, tempat mereka saat ini ditahan. Masih banyak cerita-cerita di luar sana, baik itu rudal paksa, pembunuhan, sekte, aliran sesat, penganiayaan, dan bahkan yang tidak kita ketahui bahwa kejahatan akan selalu ada. Tetap saksikan Titik Terang Kacamata Supranatural hanya di Kipran Live Channel. Kalau kalian pecinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir.